Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus nikmat Islam. Nikmat berada di atas tauhid. Nikmat jauh dari, dan khusus nikmat mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencintai beliau alaihi wassalam. Inilah makna ungkapan pernyataan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala pujian pembesaran hanyalah untuk Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan amalan yang hak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menambah nikmat-Nya dan mewafatkan kita di atas nikmat dan kebaikan ini. Kaum muslimin dan muslimat, akhwat rahimakumullah. Suatu hari datang seorang A'rab pedalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ketika itu beliau sementara berjalan-jalan bersama para sahabatnya. Datang A'rab ini kemudian berteriak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa orang Arab pedalaman kurang memiliki adab dan kurang mau diatur. Teriak memanggil Nabi alaihi salatu wassalam dengan suara yang keras. Maka Rasulullah SAW mengimbangi suara itu
menjawab panggilannya. Setelah itu orang ini ditegur oleh para sahabat. Sahabat Nabi mengatakan bahwa telah turun ayat melarang mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya dasar Arab, dia justru menjawab, saya tidak mau rendahkan suara saya. Saya tidak akan turunkan suara saya. Saya tidak akan kecilkan suara saya. Sudah ditegur, malah menegaskan tidak akan tunduk. Tetapi yang menakjubkan adalah dia datang bertanya akan hal besar. Perkara yang sangat luar biasa. Dia datang bertanya, "Ya Rasulullah, ada kaum yang mencintai sebuah kaum. Hanya dia tidak mampu beramal seperti orang-orang yang dia cintai itu. Dia berusaha mengikuti, tapi memang kemampuannya rendah. Tidak bisa menyaingi, menyamai orang-orang yang dia cintai itu. Maka gimana hal ini?" Seorang Arab datang bertanya tentang cinta. Akhirnya Nabi SAW memberi ilmu. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Ini kisah singkat yang memberi ilmu kepada kita hebatnya pengajaran agama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'rab yang kita tahu sendiri sulit berada di atas aturan, tapi dalam perkara cinta, kepada siapa yang harus kita cintai, ternyata dia datang khusus bertanya akan hal ini. Tergambarkah dalam pikiran kita? Luar biasanya perkara ini. Karena itu ikhwah, mari kita lihat kondisi kita. Kemana arah cinta kita? Sebab hukumnya adalah kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai pada hari kiamat. Kalau yang kita cintai bintang-bintang orang-orang kafir, maka kita akan bersama dengannya pada hari kiamat. Kalau yang kita cintai orang-orang sesat dalam beragama, maka kita akan bersama padanya pada hari kiamat, dengannya pada hari kiamat. Kalau yang kita cintai orang-orang yang tidak ada jaminan nantinya pada hari kiamat, jaminan keselamatan, maka kita akan bersama dengannya pada hari kiamat. Cintailah yang pasti kedudukannya,
tertinggi pada hari kiamat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta muncul dan lahir ketika seseorang merasakan kasih dari orang yang dia cintai. Ini sangat jelas. Kita cinta sama kedua orang tua kita. Ada cinta? Ada tidak? Kenapa? Kita sudah merasakan kasih sayangnya, kebaikannya. Di antara teman-teman kita, ada yang lebih kita sukai? Siapa? Pasti yang lebih besar kasih, rahmat, perhatiannya kepada kita. Apakah kasih itu dalam bentuk pertolongannya kepada kita, bantuannya kepada kita? Ini jelas dan sangat masuk akal, sejalan di atas fitrah, dan tidak akan ada yang bisa memungkirinya. Orang dingin di malam hari adalah kasihmu, dan embun di pagi hari adalah cintamu. Cinta terwujud berupa embun di pagi hari, itu melewati kasih kedinginan di waktu malam. Harus ada kedinginan dulu, baru kemudian muncul embun. Demikianlah, nanti ada kasih, baru akan lahir cinta itu. Dan ketahuilah, tidak ada manusia yang lebih besar kasih sayangnya kepada kita mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada. Bahkan sayangnya kita terhadap diri kita terkalahkan oleh kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kalau begitu, beliaulah yang paling harus kita cintai. Masalahnya adalah kita kurang mengenal sayangnya Nabi kepada kita. Kita kurang merasakan besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada kita. Padahal jangankan kita, untuk alam semesta, beliau memang terutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanya menjadi apa? Rahmat bagi alam semesta. Rahmat, menjadi penebar kasih sayang, menjadi penebar rahmah bagi alam semesta. Terkhusus untuk umatnya, rahmah ini lebih hebat. Karena itu cintai beliau dengan sebenar-benar cinta. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh betul-betul telah datang kepada kalian. Sungguh betul-betul telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul. Ini ayat memberitakan akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah langsung susul dengan sifat-sifat beliau. Min anfusikum. Rasul itu dari diri-diri kalian. Kemudian disusul dengan sifat yang lebih mendasar. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Sangat berat bagi beliau segala perkara yang bisa mencelakakan kalian. Dan sangat penuh semangat bagi beliau segala perkara yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kalian. Ini umum. Kemudian khusus wabil mu'minin. Khusus terhadap orang-orang beriman, maka ada tambahan sifat sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang beriman, yaitu Raufur Rahim. Ini khusus. Beliau sangat Raufur Rahim terhadap orang-orang beriman. Rauf, Rahim kembali kepada makna perhatian, kasih sayang, rahmat. Betul-betul perkara ini khusus Nabi limpahkan kepada orang-orang beriman. Tidakkah kita mencintai beliau yang betul-betul sangat menginginkan kebaikan kepada kita? Ingat, hidup kita adalah hidup untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak akan mungkin ada ibadah kecuali harus dilandasi oleh kekuatan cinta kepada Allah, yang beriringan dengan harapan dan takut kepada Allah. Dan cinta yang benar kepada Allah melahirkan mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci. Sehebat-hebat manusia yang harus kita cintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab beliaulah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan sehebat-hebat manusia yang harus kita benci adalah yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu keharusan iman, bahkan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memaparkan perkara ini dengan seindah-indah pemaparan dalam haditsnya. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3. Siapa yang 3 ini ada padanya, maka pasti wajada, dia akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Menyusul yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menyusul yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dia harus benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Coba lihat jenjang halawatal iman. Seseorang mampu merasakan manisnya iman. Ternyata sifat pertama harus mencintai Nabi di atas segalanya. Selain Allah Subhanahu wa.
Coba cermati hal ini. Kita kembali dulu kepada ayat tadi. Nabi SAW menjelaskan, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul. Ini pengkhabaran, tapi dia adalah pengkhabaran akan perkara besar. Lihat susunan kalimatnya. Nabi tidak mengatakan ja'akum rasul, telah datang kepada kalian rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ja'akum rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat qad. Dan qad ini diawali dengan lam. Laqad ja'akum. Qad bermakna tahqiq, pasti, yang di dalamnya terkandung penguat. Lam juga berfungsi menguatkan pemberitaan. Dan lam yang seperti ini terikat dengan sumpah sebelumnya. Artinya Allah bersumpah dan menguatkannya dengan lam, mengokohkannya dengan qad, supaya kita betul-betul mantap menerima pemberitaan datangnya Rasul ini. Sebab apa? Berita datangnya beliau alaihi salatu wassalam adalah berita terhebat. Berita terhebat. Mau lihat kehebatannya? Ketika beliau Isra Mi'raj di langit pertama, apa pertanyaan malaikat? Siapa? Jibril mengatakan, Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa komentar malaikat penjaga pintu langit? Beliau langsung berkomentar, apakah beliau telah terutus? Apakah beliau telah terangkat? Coba lihat. Mereka menanti pengutusan beliau alaihi salatu wassalam. Ini berita hebat di langit. Sahabat Tamimud Dari yang terdampar di sebuah pulau akhirnya bertemu dengan Dajjal yang terbelenggu di sebuah gua. Apa pertanyaan Dajjal kepada beliau? Satu pertanyaan yang paling dia tunggu jawabannya adalah, apakah Rasul itu telah terutus? Dajjal pun menantikan terutusnya Rasul ini. Ini berita yang paling dia tunggu. Ini berita hebat. Terutusnya beliau sallam adalah kedahsyatan, kegemparan makhluk di atas dan di bawah. Ketika beliau alaihi salatu wassalam telah terutus, maka langit-langit pun terjaga. Bintang-bintang betul-betul difungsikan sebagai rujuman lisyayatin, perajam-perajam syaitan. Sehingga syaitan, jin-jin yang biasanya bisa mencuri berita dari langit, harus menghadapi hujan bintang yang akan menghancurkan dan menghanguskan mereka di berbagai penjuru langit. Akhirnya mereka kembali kepada iblis, melakukan musyawarah besar, muktamar. Rapat yang sangat luar biasa. Kenapa ada seperti ini? Goncang mereka. Ada apa ini? Pasti ada yang terjadi di muka bumi. Kenapa sampai langit tertutup? Iblis memerintahkan tentaranya bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Sekelompok dari mereka
akhirnya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tegak salat membaca Al-Qur'an. Langsung kelompok ini mengambil kesimpulan ini yang menjadi sebab terutusnya beliau alaihi salatu wassalam adalah kegoncangan dari kalangan jin, syaitan. Ini perkara besar. Karena itu pemberitaan dari Allah, laqad ja'akum, diberitakan dengan kalimat yang sangat hebat. Hanya kita kurang memahami kalimat hebat itu. Itu kalimat yang hebat untuk memberitakan perkara besar. Terutusnya beliau alaihi salatu wassalam adalah perkara besar. Kemudian langsung Allah sifati dengan sifat min anfusikum, dari diri-diri kalian. Maksudnya bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Dan ini rahmat bagi kita, kebaikan bagi kita. Apa jadinya kalau Rasul kita malaikat? Malaikat tidak ada pasangannya. Kita harus ikut Rasul, tidak punya pasangan. Apa jadinya kalau Rasul kita dari kalangan jin? Jin makan tulang. Untung-untung kalau antum suka sop konro. Konronya orang Makassar yang kebanyakan tulang. Al-ikhwah rahimakumullah. Jin memakan sisa-sisa makanan. Kita tidak bisa. Sangat beruntung kita, Rasul itu dari kalangan manusia. Min anfusikum juga bermakna dari turunan terbaik manusia. Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih anak cucu Adam. Melihat hati-hati mereka, siapa yang terbaik? Maka ternyata yang terbaik turunan Nabi Ismail. Allah pilih lagi turunan Nabi Ismail yang terbaik. Lahirlah Kinanah kalau saya tidak salah. Dipilih lagi, lahir lagi, dipilih lagi, sampai akhirnya keluar Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih lagi. Siapa yang terbaik? Keluarlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim diseleksi lagi yang terbaik. Ternyata yang terbaik Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya beliau bergelar Al-Mustafa, yang artinya yang terbaik, yang melewati seleksi ketat. Ini Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Betul-betul telah terutus seorang rasul dari diri-diri kalian. Sekarang lihat sifatnya. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat bagi beliau segala perkara yang memberatkan kalian. Karena itulah tidak ada satupun perkara yang bisa mencelakakan umat kecuali beliau alaihi salatu wassalam telah peringatkan umat atasnya. Beliau sangat memahami perkara-perkara yang bisa membahayakan di dunia, di alam barzah dan di negeri akhirat. Karena itu beliau ingatkan umat, tahdzir umat akan bahaya-bahaya itu. Tidak ada satupun bahaya kecuali pasti beliau telah sampaikan kepada umat. Ada yang beliau rinci, ada yang beliau gobalkan, ada yang beliau langsung praktekkan, ada yang beliau paparkan dengan sehebat-hebatnya, pahamkan dengan sejelas-jelasnya, ada yang beliau globalkan dan beliau letakkan kaidah-kaidah untuk memahaminya secara lebih dalam. Yang jelas, tak ada satupun perkara yang bisa membahayakan kita kecuali beliau telah jelaskan.
Siapa yang bisa seperti ini dalam memberi perhatian kepada kita? Siapa yang bisa? Jangankan orang lain, diri kita pun malas mengetahui perkara yang bisa mencelakakan kita. Harus kita akui, sayangnya kita terhadap diri kita itu terlalu rendah. Buktinya, kita tidak mau peduli apa yang bisa mencelakakan kita. Bahkan kadang kita sudah tahu syirik bisa mencelakakan kita, tapi kita malas mempelajari apa dan bagaimana syirik. Kita mengetahui bid'ah bisa menghancurkan kita, tapi kita tidak mau mempelajari apa dan bagaimana bid'ah, apa dan bagaimana bid'ah itu secara lebih dalam. Kenapa? Sebab perhatian kita terhadap diri kita rendah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa perhatiannya terhadap umat. Sangat luar biasa keinginan beliau agar supaya umatnya selamat dari bahaya di dunia, di alam barzakh, bahkan di akhirat. Orang yang seperti ini perhatiannya terhadap kita, jelas rahmatnya tak tertandingi. Rasakan hal itu jamaah. Tidakkah kita merasakannya? Kalau kita mampu merasakannya, pasti akan lahir cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sifat beliau ini langsung disusul dengan sifat harisun alaikum. Kebalikan dari sifat yang tadi. Kalau aziz, sangat berat. Segala perkara yang bisa mencelakakan kita. Adapun haris, sangat penuh semangat. Beliau kerahkan segenap kemampuan beliau terhadap segala perkara yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun perkara itu. Kebaikan di dunia, di alam barzakh apalagi kebaikan di negeri akhirat. Bahkan kebaikan dalam jenjang-jenjang di surga. Beliau tidak hanya memaparkan bagaimana masuk ke dalam surga, bagaimana selamat dari neraka, tapi bahkan beliau paparkan bagaimana meraih tempat tertinggi di dalam surga, berpacu bersama dengan para penghuni surga. Beliau hamparkan, beliau jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kita. Kenapa? Karena sayangnya beliau terhadap umat. Beliau tidak ingin umatnya menjadi umat yang sekedar selamat, tapi beliau inginkan umatnya menjadi umat yang terbaik. Ada hadis pertama dalam kitab Tauhid. Ingat hadis pertama dalam kitab Tauhid? Hadis Nabi membonceng Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini satu contoh perhatian dan bagaimana hakikat agama beliau alaihi salatu wassalam. Nabi membonceng Mu'ad. Nabi bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Mu'ad radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirnya Nabi menjawab, hak Allah, haqqullah 'alal ibad ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hamba agar supaya hamba beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dua. Yang hakikatnya satu. Murnikan ibadah kepada Allah, selamatkan diri dari kesyirikan. Terus, haknya hamba kepada Allah dalam arti Allah wajibkan dirinya untuk memenuhi hal ini sehingga menjadi haknya hamba. Apa itu? Bahwa Allah tidak akan menyiksa. Allah tidak akan menyiksa siapapun. Harusnya dua ya. Siapapun yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan.
Tapi Nabi hanya menyebut yang terakhir. Siapapun yang tidak melakukan kesyirikan. Supaya kita pahami bahwa banyak orang yang beribadah tetapi masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu selamat dari syirik yang difokuskan di sini. Dan banyak hikmah lain di sini. Hanya bukan di situ pembahasan kita. Pembahasan kita lihat pada kalimat selanjutnya. Mu'ad radhiyallahu anhu memahami ilmu ini sebagai ilmu yang sangat hebat. Yang merupakan kabar gembira bagi umat. Bagaimana tidak? Selamat dari neraka. Bebas dari siksaan. Allah haramkan dirinya menyiksa hamba. Yang penting hamba selamat dari syirik. Jadi kabar gembira besar. Mu'ad langsung menyusul dengan kalimat, Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? La tubasyirhum. Nabi melarang. Kalau orang yang dangkal pikirannya, ini Nabi kurang menginginkan kabar gembira ini untuk umatnya. Kenapa Nabi larang? Tapi lihat kedalamannya. Alasan Nabi sampai melarang. Fayattakilu. Mereka akan bersandar. Coba cermati kalimat ini. Selamat dari syirik sudah pasti selamat dari neraka. Hanya Nabi inginkan untuk umatnya bukan hanya selamat dari neraka. Beliau inginkan umatnya selamat dan terus mengejar kedudukan-kedudukan tertinggi di surga. Karena itu Nabi larang sampaikan. Nabi hanya sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang mampu memikul tanggung jawab ilmu ini. Kata Nabi, fayattakilu. Mereka akan bersandar. Apa maknanya? Orang-orang akan berpikir, luar biasa Islam. Yang penting selamat dari syirik. Laksanakan yang wajib-wajib. Selesai. Yang penting selamat dari api neraka. Mereka sudah dapat kuncinya. Selamat dari api neraka. Caranya satu. Selamat dari syirik. Kalau kita sudah lakukan sholat 5 waktu. Kemudian selamat dari syirik. Puasa Ramadan. Selamat dari syirik. Zakat yang wajib. Selamat dari syirik. Sudah. Luar biasa sudah. Nabi tidak ingin umatnya bersandar. Fayattakilu. Mereka akan bersandar mendapatkan ilmu ini. Nabi larang sahabat Mu'ad untuk pegannya. Agar supaya umat tidak bersandar dalam memahami ilmu ini. Tapi akhirnya Mu'ad juga sampaikan. Kapan? Di saat beliau akan meninggal. Khawatir masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Tetapi umat ketika itu sudah dewasa. Sudah siap menerima hadis itu. Adapun di saat itu, belum. Nabi masih menyampaikan kepada orang-orang tertentu. Sebab kehebatan kemuliaan ini bisa menyebabkan orang melemah. Sehingga tidak menambah semangatnya untuk berpacu dalam kebaikan. Adapun Rasulullah SAW sangat menginginkan umatnya menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang termulia. Bukan hanya sekedar selamat dari api neraka, tapi masuk ke dalam surga dan meraih tempat-tempat tertinggi. Apa pengajaran beliau kepada sahabatnya dalam doa masuk surga? Kata beliau, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Jika kamu minta surga, minta surga firdaus, surga tertinggi. Kenapa? Sebab harisun alaikum. Beliau sangat penuh semangat. Sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Kita paham ini jamaah.
Tolong cermati hal ini. Kalau ini betul-betul kita mampu pahami, maka akan lahir ilmu. Besarnya kasih sayang Nabi kepada saya. Inilah yang akan melahirkan cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini umum terhadap semua umat. Wabil mu'minin, dan khusus terhadap orang-orang beriman, raufur rahim. Nabi sangat rauf, Nabi sangat rahim, Nabi sangat pengasih, Nabi sangat penyayang, khusus terhadap umatnya yang beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau begitu, apakah yang menyebabkan kita tidak mencintai beliau? Manusia yang sangat besar perhatiannya kepada kita. Saya ingin sebutkan satu hadis dari sekian banyak hadis yang bisa menghentak kita dalam hal ini. Satu hadis. Kata Rasulullah, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi mempunyai doa mustajabah. Kalau dia gunakan doa ini, apapun yang diminta pasti terkabulkan. Dan setiap nabi sudah mengambil bahagiannya dari doa ini. Mereka sudah gunakan. Illa ana, kecuali saya, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Ikhtaba'tu li ummati syafa'atan lahum yawmal qiyamah. Saya simpan untuk umatku sebagai penolong untuk mereka, sebagai syafaat bagi mereka pada hari kiamat. Coba lihat jamaah, keistimewaan khusus dari Allah, doa mustajabah yang diberi pada setiap nabi. Nabi tidak gunakan untuk dirinya, Nabi tidak gunakan untuk kerabatnya, tapi Nabi gunakan untuk umatnya. Kalau Nabi menggunakan doa ini untuk menjadikan semua yang dipegang oleh beliau menjadi emas misalnya, maka pasti akan diberi. Sebab doa mustajabah. Tapi ternyata Nabi simpan untuk digunakan di akhirat untuk umatnya. Lihat jamaah, adakah yang lebih besar perhatiannya terhadap kita yang mengalahkan Rasulullah SAW? Adakah yang lebih kasih dan menyayangi kita terhadap diri kita yang mengalahkan Rasulullah SAW? Kalau begitu jamaah, kenapa kita tidak mencintai beliau alaihi salatu wassalam, mengalahkan yang lainnya? Ingat, tidak akan sempurna iman kita kecuali hanyalah ketika beliau alaihi salatu wassalam menjadi manusia yang paling kita cintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya, kata Nabi, yang paling kamu cintai, mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya, kepada kedua orang tuanya, dan kepada manusia seluruhnya. Umar radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saat ini engkaulah yang paling saya cintai di antara semua manusia, kecuali terhadap diriku." Kalau terhadap diri masih belum yang paling, maka kata Nabi SAW, "Belum ya Umar, sampai saya yang paling kamu cintai terhadap dirimu sekalipun." Umar, sosok hamba Allah yang punya kekuatan untuk cepat menerima kebenaran. Saat itu pula beliau mampu merespon, mendorong dirinya untuk mencapai apa yang Nabi SAW tuntunkan. Beliau langsung mengatakan, "Saat ini ya Rasulullah, engkau yang paling saya cintai, bahkan mengalahkan terhadap diriku." Baru Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar." Baru tepat sekarang ya Umar. Inilah perkara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya tidak mempunyai keutamaan kecuali satu yang kita sebutkan pertama, maka cukup hal ini
untuk kita berlomba-lomba dalam mencintai beliau. Al-mar'u ma'aman ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Nabi mengambil mimbar, maka beliau alaihi salatu wassalam berceramah dan bersandar di sebuah pohon. Berceramah dan bersandar di sebuah pohon. Kemudian akhirnya beliau mengambil mimbar dan meninggalkan pohon itu. Apa yang terjadi jamaah? Pohon itu menangis ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pohon menangis ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidakkah kita merasa sedih kalau Rasulullah SAW justru meninggalkan kita, menjauh dari kita pada hari kiamat? Dan tidakkah kita berbahagia kalau justru pada hari kiamat kita berjumpa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Pohon jamaah sedih ditinggal oleh Rasulullah sallallahu. Di mana kita sebagai manusia? Bahkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ikhwah rahimakumullah. Kecintaan kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah keimanan yang wajib kita wujudkan. Hanya kita harus memahami di mana posisi cinta itu.
Di mana posisi cinta itu? Ini yang harus kita bahas. Satu, di mana posisi cinta? Sebab kita juga mengenal cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta ibadah. Harus hanya kepada Allah. Kapan kepada selain Allah, maka kita telah melakukan kesyirikan besar, keluar dari agama. Terus mencintai Nabi, cinta apa? Harus kita tahu di mana posisinya. Sebab kalau tidak, maka kita akan dijerumuskan oleh syaitan ke dalam penyembahan kepada Rasulullah SAW melalui cinta itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita sudah mempunyai ilmu akan hebatnya, luar biasanya, wajibnya mencintai Rasulullah SAW. Sehingga insyaAllah ta'ala dengan ilmu itu kita selamat dari syubhat-syubhat, ajakan-ajakan syaitan yang mengajak untuk tidak mencintai Rasulullah SAW dan menyepelekan cinta kepada beliau. Tinggal kita perlu ketahui ilmu akan kedudukan cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam, agar supaya kita tidak ghulu lewat batas dalam mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Untuk memahami hal ini, hadits salatum man kunna fi, 3. Siapa yang 3 ini wajada bihinna halawatal iman, dia akan wajadah, dia akan menjumpai dengan 3 ini manisnya iman. Ini 3 mudah kita pahami, tapi jangan terburu-buru menganggap diri kita telah memilikinya. Berat, sangat luar biasa beratnya. Ini jenjang dalam ilmu ma'rifat dikatakan sebagai jenjang al-wajd. Ini jenjang al-wajd. Nabi yang langsung mengatakan ini, wajadah. Ada juga lafaz lainnya, dzaqah ta'mal iman. Seseorang akan dzaqah, merasakan, punya dzauq akan manisnya iman. Ini jenjang dzauq atau jenjang al-wajd dalam beragama. Seseorang sampai dalam posisi, dalam kondisi mampu merasakan dan menjumpai. Ini jenjang ini. Jenjang seseorang menjumpai, merasakan. Ini jenjang al-wajd. Apa yang dijumpai? Halawatal iman, manisnya iman. Dengan 3. 1, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Kemudian menyusul, sifat kedua dan ketiga adalah sifat cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sifat yang kedua, dia mampu mencintai manusia, orang-orang karena Allah. Sifat yang ketiga, dia mampu membenci apa yang Allah benci, terkhusus kekafiran, sebagaimana bencinya dia dilempar masuk ke dalam api. Bukan sekedar benci ya, bukan sekedar benci. Nanti kita rasakan manisnya iman kalau kita mampu memiliki benci yang disebutkan oleh Nabi. Kebencian kita kepada kekafiran sama dengan bencinya kita, tidak senangnya kita untuk dilempar masuk ke dalam api. Kalau ada api, ada yang menyalakan api, yang sangat hebat, kemudian kita diikat, ingin dibakar. Ayo, siapa yang mau contohkan ini? Kita diangkat ke sana. Suka? Tidak suka. Bagaimana tidak sukanya? Kalau kita sudah mampu merasakan bagaimana tidak sukanya, bencinya kita untuk diperlakukan seperti itu, dan kita mampu membenci kekafiran sama dengan itu, maka ini baru dengannya kita memperoleh sifat ketiga. Kalau belum, maka belum.
Harus sama dengan itu. Tapi kalau lebih, kebencian kita terhadap kekafiran lebih hebat daripada terhadap hal itu, maka ini lebih baik. Lebih luar biasa lagi. Manisnya iman yang akan dirasakan. Jelas ini? Kalau belum sampai menyamai, maka apa? Kita belum bisa merasakan manisnya iman. Kalau sama, baru bisa. Tetapi kalau lebih, maka ini lebih baik. Sekarang cermati. Sifat yang pertama apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Ini asalnya adalah cinta kepada Allah. Yang pertama ini diurai. Asalnya adalah cinta kepada Allah. Kemudian cinta kepada Allah melahirkan apa? Cinta dan benci. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta kepada Allah yang benar ketika melahirkan cinta kepada semua yang Allah cintai. Dan benci kepada semua yang Allah benci. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Ini jenjang apa? Jenjang kesempurnaan iman. Sebagaimana dalam hadits yang lain, man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak mau memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Jadi asalnya adalah cinta kepada Allah. Ini pangkal ibadah. Ini dasar penghambaan. Ini harus murni kepada Allah. Tidak boleh terpalingkan kepada siapapun juga. Walaupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta ibadah yang melahirkan ketundukan ibadah. Yang melahirkan ketundukan penghambaan. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kepada selain Allah siapapun, maka kita telah melakukan syirik besar. Keluar pelakunya dari agama. Terus cinta kepada Nabi. Cinta karena Allah. Kenapa cinta kepada Nabi disatukan dalam syarat pertama? Sifat pertama? Sebab yang paling Allah cintai adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dikhususkan dia di sini. Jadi mencintai Nabi karena cinta kita kepada Allah. Siapa yang betul-betul mencintai Allah karena betul-betul merasakan hebatnya, rahmatnya, kebaikan dan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Cinta inilah yang melahirkan penghambaan. Kenapa kita berdiri di hadapan Allah di saat sholat? Karena cinta kepadanya. Kenapa rukuk? Karena cinta kepadanya. Kenapa sujud? Di situ semakin hebat cinta itu. Saat sujud itu semakin hebat itu cinta. Cinta yang dominan saat sujud. Kenapa sujud? Karena cinta. Ini apa? Cinta ibadah. Cinta ini nanti benar kalau melahirkan mencintai orang-orang yang Allah cintai, mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, mencintai amalan-amalan yang Allah cintai, mencintai apa yang Allah cintai. Dan harus bergandengan dengan membenci apa yang Allah benci. Kalau tidak jamaah, maka cinta kita cinta palsu. Kalau ada orang yang beribadah, sholat kepada Allah sampai menangis, tetapi tidak mencintai orang-orang yang Allah cintai, benci mereka-mereka yang Allah benci, maka air mata itu air mata buaya. Palsu. Tipuan. Permainan setan. Sebab ini ukuran. Langsung Nabi mengukurnya. Jenjang al-wajad, jenjang pencapaian menjumpai manisnya iman, tidak boleh tidak. Harus Allah yang paling kita cintai. Kemudian melahirkan cinta karena Allah. Dan yang pertama adalah, yang terbesar adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian setelah itu menyusul mencintai selain Nabi karena Allah. Mencintai para sahabat karena Allah. Mencintai para ulama karena Allah. Mencintai orang tua karena Allah. Anak istri karena Allah. Mencintai teman-teman sahabat-sahabatnya karena Allah seluruhnya. Bukan karena harta benda. Bukan karena keduniaan. Bukan karena ria. Bukan karena yang lainnya. Harus karena Allah. Ini hebatnya ini. Cinta kepada Allah. Jadi asalnya adalah kecintaan murni kepada Allah. Kecintaan penghambaan kepada Allah. Yang beriringan dengan takut kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah. Ini melahirkan cinta karena Allah. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena cintanya kita kepada Allah. Jadi kita tahu kedudukannya sudah? Cinta kepada Rasulullah di mana kedudukannya? Cinta karena Allah. Dia adalah cinta yang ikut. Bukan cinta yang bersendiri. Paham ini? Bukan cinta yang bersendiri yang mengimbangi cinta kepada Allah. Salah besar. Tapi dia cinta yang ikut karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak mencintai Rasulullah SAW, maka haram mencintainya. Bukan ibadah mencintainya. Tapi karena Allah mencintainya, bahkan menjadikannya manusia yang paling beliau cintai, maka wajib bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai manusia yang paling kita cintai pula. Karena cinta kita kepada Allah. Ini sangat penting. Agar supaya cinta kita kepada beliau tidak lewat batas. Kapan lewat batas dan berdiri sendiri, maka kecintaan kepada Allah akan terpalingkan. Akhirnya lahirlah ibadah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berdoa kepada Allah, ya Allah beri ini. Tapi di saat haji, khusyuk berdoa juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa ibadah. Ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada Nabi. Kenapa? Sebab cinta kepada Nabi disendirikan. Dilepas dari cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati betul perkara ini. Kalau tidak jamaah, kita akan dijerumuskan oleh syaitan ke dalam kesesatan demi kesesatan. Ini hal pertama. Hal yang kedua, apa wujud cinta kepada Nabi? Tadi, kedudukan cinta kepada Nabi itu di mana? Dia ikut oleh asal yang paling mendasar, cinta kepada Allah yang merupakan pangkal ibadah. Sekarang bagaimana mencintai Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan hal ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ini cinta kepada Allah. Jika kalian cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, maka ikutilah saya. Siapa saya di sini? Yang diperintah oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah SAW. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Allah pasti cintai kalian. Cukup? Tidak. Ditambah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah pasti ampuni dosa-dosa kalian. Sebab bagaimanapun hebatnya agama kita, pasti yang namanya manusia terjatuh dalam dosa. Dosa adalah langganan hamba. Tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Tetapi orang yang telah dicintai oleh Allah dijamin. Pasti akan diampuni dosanya. Kemudian dua janji ini dipertegas dengan Allah tutup dengan dua namanya. Wallahu ghafurur rahim. Coba lihat tepatnya dua nama ini. Dan Allah maha memberikan ampunan, lagi maha merahmati. Kalau begitu pasti diampuni
dan pasti mendapatkan rahmat, pasti mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang mencintai Allah. Nanti benar kalau mengikuti Nabi. Kalau begitu, lebih jelas lagi ya. Kalau untuk mencintai Nabi, lebih jelas lagi benarnya cinta kita kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang yang cinta kepada Nabi, kalau Nabi merayakan sesuatu, dia ikut merayakannya. Kalau Nabi tidak merayakannya, dia tidak akan mungkin merayakannya. Kalau Nabi melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Kalau Nabi meninggalkan sesuatu, dia pun akan meninggalkannya. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah cinta kepada Nabi? Kalau Nabi tidak merayakan maulidnya, kemudian kita merayakannya. Ini cinta? Cinta atau menyelisihi? Menyelisihi. Penyelisihan terhadap orang yang dicintai itu adalah bukti keingkaran cinta yang paling nampak. Jelas? Tahu orang cemburu? Hah? Tahu orang cemburu? Iya. Kalau orang cemburu itu sangat jelas itu. Sifat yang paling nampak ketika apa? Diselisih. Itu cemburu yang paling hebat di situ. Iya. Kadang juga tidak sengaja. Tapi kamu begini sama kamu begini. Ketika diselisih. Padahal kecemburuan antara wanita dengan lelaki itu terlalu rendah jika dibandingkan dengan kecemburuan Allah dan Rasulnya terhadap pelanggaran-pelanggaran kita, terhadap keingkaran kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Menyelisihi Rasulullah SAW adalah pelanggaran besar. Perkara yang mendatangkan murka besar. Sampai-sampai Nabi mengikutkannya dalam laknat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang membantu. Kalau kita baca muhditha, berarti orang yang membantu pelaku dosa, pelaku pelanggaran. Kalau kita baca muhdatsa, berarti membantu perbuatannya. Coba lihat, Nabi laknat. Hebatnya bencinya Nabi terhadap orang-orang yang melanggar petunjuk Rasulullah SAW. Satu kisah singkat yang sangat panjang diurai dalam hadits Nabi SAW. Di saat sekelompok umat Muhammad SAW sudah sampai di telaganya Nabi. Nabi menanti umatnya di telaga. Nabi menanti umatnya di telaga. Ada sekelompok umat sudah sampai di situ. Tapi kemudian diusir oleh malaikat. Rasulullah berteriak, ummati, ummati, umatku, umatku. Sebab Nabi mengetahui tanda-tanda umatnya. Ummati, ummati. Kenapa diusir? Apa kata malaikat? Ya Muhammad, ma'araftah ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu orang ini melakukan ihdath, perkara baru setelahmu, menyelisihi petunjukmu. Setelah Nabi mengetahui pelanggarannya, kita sudah tahu bagaimana Nabi mempersiapkan doa khusus ini untuk umatnya. Ya. Tapi ternyata untuk yang melanggar petunjuk Nabi, setelah Nabi mengetahui pelanggaran orang ini, justru Nabi yang mengusirnya. Sampai akhirnya orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa jamaah? Menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Orang yang menyelisihi petunjuk Nabi, hakikatnya menganggap Nabi tidak becus menyampaikan risalah. Karena itu, saya perlu menambahnya. Ini ucapan kasarnya ini. Saya perlu menguranginya. Nabi tidak benar. Saya yang benar. Karena itu saya perlu tambah. Saya kurangi. Walaupun Nabi tidak pernah lakukan. Tetapi kayaknya ini perlu. Ini hakikatnya jamaah. Menodai kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti yang paling benar. Kalau kita cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Adalah fattabi'uni, ikuti saya. Dan makna ittiba sangat jelas.
Kalau Nabi lakukan, kita lakukan. Kalau Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Kalau Nabi halalkan, kita halalkan. Kalau Nabi haramkan, kita haramkan. Nabi benci, kita benci. Nabi cintai, kita cintai. Itu namanya ikut. Ikutlah beliau secara lahir dan batin. Ikutlah beliau bagaimana beliau di masjid, bagaimana beliau di rumah, bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau dalam semua keadaannya. Itu ittiba. Dan ini mengharuskan belajar. Jadi bukti cinta kepada Nabi apa? Ujung-ujungnya semangat belajar. Mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, sementara tidak mau mempelajari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cinta palsu, jamaah. Al-ikhwah rahimakumullah. Terakhir, salah satu perkara yang hendaknya kita perbanyak sebagai wujud cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah perbanyaklah salawat. Tapi dengan salawat yang benar. Salawat yang benar, salawat yang dituntunkan. Ada salawat setelah azan, dituntunkan. Sebelum azan tidak ada. Ada salawat sebelum berdoa, Nabi tuntunkan. Ada salawat di saat sholat, Nabi tuntunkan. Lihat tempat-tempat salawat itu. Dan di antara salawat yang kuat adalah wajibnya saat nama beliau disebut. Saat nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebut, maka wajib bersalawat kepada beliau. Bersalawat kepada beliau minimal sekali dalam seumur hidup. Sebagai bukti umat dalam syahadat kita. Tetapi saat disebut nama beliau, maka wajib untuk bersalawat. Ini yang benar. Sebab ada hadits Nabi. Nabi naik. Nabi mengatakan, uhdurul mimbar. Hadir kalian seluruhnya ke mimbar. Kemudian naik. Nabi naik ke tangga mimbar beliau yang pertama. Beliau mengatakan, amin, terima ya Allah. Naik ke tangga yang kedua. Beliau mengatakan, amin, terima ya Allah. Naik ke tangga mimbar yang ketiga. Kembali beliau mengatakan, amin, terima ya Allah. Sahabat akhirnya bertanya, ya Rasulullah, ini amin karena apa? Ya mereka tahu amin itu habis berdoa. Ini masa amin naik tangga ini. Akhirnya mereka bertanya, amin karena apa? Untuk apa amin? Kabulkan ya Allah, untuk apa ini? Nabi menjelaskan bahwa Jibril tadi datang. Dan mengatakan, celaka mereka-mereka yang Ramadan datang. Kemudian Ramadan berlalu. Sementara dosanya tidak terampuni. Aminkan. Nabi pun mengatakan amin. Jibril yang berdoa. Nabi yang mengaminkan. Pasti celaka? Pasti celaka. Kemudian Jibril lagi datang dan mengatakan, celaka mereka-mereka yang disebut namamu di sisinya. Kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Aminkan celakanya. Nabi pun mengatakan amin. Kabulkan ya Allah. Pasti celaka. Kemudian yang ketiga, Jibril kembali datang dan mengatakan celaka mereka-mereka yang diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau satu dengan keduanya, tapi kesempatan ini tidak bisa menjadi sebab bagi dia untuk mendapatkan surga Allah. Aminkan celakanya. Nabi pun mengatakan amin, terima ya Allah. Banyaklah bersalawat, jemaah. Salawat ini doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya disebut-sebut, dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersalawat kepada beliau, artinya kita doakan beliau supaya diangkat dan dimuliakan dengan setinggi-tingginya. Kalau Allah yang bersalawat, maknanya Allah muliakan dan tinggikan beliau.
bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam bukan karena beliau kekurangan kedudukan atau terancam dalam bahaya sehingga kita perlu mendoakan salawat dan salam kepadanya sallallahu alaihi wasallam taslima, bukan karena beliau terancam. Salah besar. Ini syubhat orang-orang di luar Islam. Apa nabimu? Kata orang di luar Islam. Apa nabimu? Justru dia perlu salawatnya umatnya. Perlu selamatnya umatnya. Adapun Nabi kami, Yesus Kristus, justru penghapus dosa umatnya. Coba lihat. Sebab dia berani mengorbankan dirinya. Mati untuk menebus dosa umatnya. Padahal Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Tidak pernah disalib. Allah berfirman, "Wa ma qataluh." Mereka tidak membunuhnya. "Wa ma salabu." Mereka tidak menyalibnya. Terus siapa yang disalib? Dalam sejarah disebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, yang disalib seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dalam sejarah Islam disebutkan, yang disalib itu murid murtad, orang Yahudi. Mengaku sebagai muridnya Nabi Isa. Kemudian setelah mengetahui tempat persembunyian Nabi Isa, akhirnya melakukan makar, memanggil penguasa ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang berkuasa. Nabi Isa rakyat. Orang Yahudi sangat benci betul Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka akhirnya melakukan makar untuk membunuh Nabi Isa. Orang ini masuk. Nabi Isa sudah diangkat ke atas. Orang ini keluar. Dia langsung dibunuh. Sebab wajahnya sudah nampak seperti Nabi Isa. Jadi yang menjadi Tuhannya orang Nasara sekarang adalah justru musuh orang Nasara yang sebenarnya. Itu pun sekarang patungnya sudah menjadi Tuhan. Alikhwa rahimakumullah. Kita berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam bukan karena rendahnya beliau, tapi karena hebatnya kedudukan beliau. Kita inginkan supaya kedudukan beliau yang tinggi ini semakin tinggi. Ini alasan pertama. Yang kedua, kita sebagai umatnya harus mewujudkan cinta kepada beliau. Bukti cinta itu adalah doa dan terus mendoakan keselamatan kepada beliau, selawat kepada beliau, supaya kemuliaan beliau yang sudah tidak tertandingi, lebih tidak tertandingi lagi. Yang ketiga, kita yang perlu salawat itu. Sebab Allah sudah janji. Allah perintahkan. Yang ketiga, kita melaksanakan perintah Allah untuk bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Yang keempat, kita yang perlu. Selanjutnya, kita yang perlu kepada salawat. Kenapa? Nabi pernah keluar. Kemudian nampak kebahagiaan dalam wajah beliau. Sahabat pun sampai bahagia juga. Karena melihat kebahagiaan Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa sangat bahagia? Kata Rasulullah SAW, saya berbahagia sebab Allah mengabulkan. Apa yang Allah kabulkan? Bahwa Allah akan menjawab salawat umat Muhammad yang bersalawat kepada beliau sebanyak 10 kali. 1 kali salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka Allah akan jawab 10 kali untuk kita. Allah salawati kita 10 kali. Kita yang perlu itu. Semakin banyak bersalawat kepada beliau, maka semakin luar biasa hebatnya salawat Allah kepada kita. Kita justru yang memerlukannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Perbanyaklah salawat. Terkhusus di malam Jumat. Di saat-saat Jumat. Ini termasuk tempat disyariatkan memperbanyak salawat. Bagaimana salawatnya? Mau yang sempurna, baca salawat dalam solat. Mau yang praktis, yang telah diamalkan oleh ribuan jutaan bahkan tidak terhingga para ulama dalam ucapan dan dalam kitab-kitab mereka membaca sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam.
Ini praktisnya. Kalau ditambah taslima maka tepat. Sebab itu dalam ayat wasallimu taslima. Ada kata taslima. Jadi kalau kita katakan sallallahu alaihi wasallama taslima, ini luar biasa. Salawat, satu salawat dibalas 10 salawat. Satu salam dibalas dengan 10 salam. Siapa yang tidak mau? Ini berkah dari berkah-berkah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kebaikan dari kebaikan-kebaikan Rasulullah untuk umatnya. Rugi besar kalau tidak menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi akan lebih rugi lagi mereka yang sudah diberi kesempatan menjadi umatnya kemudian keluar dan murtad. Tidak jujur dalam mengikuti dan dalam mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang jujur dalam mencintai beliau alaihi salatu wassalam, betul-betul ingin mengikuti apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam, betul-betul ingin mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, hidup dan mati di atas petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad wa a'inna ala dhalik wa amitna ala dhalik innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.